Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya selamat siang. Izin memperkenalkan diri lagi. Aku Habibub. Aku anomali bahasa Inggris yang di sini bakalan ngelaksanain setara belajar Get to Know English Literasi Subtest gitu. Jadi di sini kita bakalan kupas tuntas, apa sih, literasi bahasa Inggris, terus gimana sih cara ngerjainnya, Kak. Terus aku pusing, Kak, ngerjain banyak teks, terus soalnya panjang-panjang. Nah, kita akan kupas di sini ya, teman-teman. Terus kita mulai nih ke yang pertama. Oke, ini ada intipan materinya. Jadi yang pertama, kita bakalan kenalan dulu Introduction to English Literacy Subtest. Kita bakal kenalan dulu sama subtest kecintaan kita ini, yaitu LBE ya teman-teman. Terus yang kedua kita understanding the syllabus. Kita bakalan memahami silabus dari LBE itu sendiri. Terus yang ketiga ada foundational skill, main idea. Karena ini most requested ya teman-teman, banyak banget yang nanya main idea di subtest LBE ini. Terus terakhir kita bakalan ada quiz time gitu, bakal ada quizzes. Cuman 5 soal kok guys, gak banyak-banyak. Aman banget aman banget. Nah, ini dia bintang tamunya guys, introduction nih. Literasi bahasa Inggris, no. Literasi dalam bahasa Inggris, yes. Jadi bedanya apa sih guys? Jadi bedanya itu patah-patah gak guys? Aman? Aman? Bisa dilanjut? Enggak? Oke aman. Jadi kalau tahun 2024 aku dulu, sama 2025 kemarin juga, itu tuh, subtesnya masih literasi bahasa Inggris, cuman untuk 2026 ini dirubah guys, jadi literasi dalam bahasa Inggris. Basically sama sih kayak memahami suatu teks gitu ya, kalian diuji gimana sih kalian bisa paham sama suatu teks, terus gimana sih cara kalian ngerjain teks-teks yang berbahasa Inggris gitu. Tapi dalam bahasa Inggris itu biasanya teksnya tuh ada unsur-unsur kayak fisika kimianya, kemarin ada yang bilang, tapi itu mostly di LBI ya teman-teman, di tahun ini, tapi tahun depan kita nggak tahu. Terus ini namanya juga udah diubah. Iya kan guys? Aduh, jadi ya begitu guys. Hopefully kita bakalan bisa ya passing subtest ini. Ini wajib dicatat, Kak? Enggak, Kak? Enggak kok, guys. Enggak perlu dicatat juga, nggak apa-apa. Nanti juga ini PPT-nya bakalan dibagiin di tracker. Aman aman banget aman banget. Dari mana sumbernya diubah, Kak? Dari panitianya, guys. Oke, next ya, teman-teman. Nah, ini dia, the syllabus atau isinya tuh ada apa aja sih, Kak, biasanya di LB tuh? Yang pertama ada reading comprehension. Itu tuh buat apa? Itu tuh pertama buat menemukan main idea dan gagasan pendukungnya. Terus yang kedua, menangkap informasi eksplisit dan implisit. Jadi kan informasinya tuh ada yang tersurat, ada juga yang tersirat. Nah, kita tuh diuji nih guys, gimana sih caranya kita bisa nangkep informasi dari suatu teks. Terus yang ketiga, ada memahami hubungan antar paragraf. Ini juga sering banget nggak sih kalian kayak dari paragraf 1 ke paragraf 2 hubungannya tuh apa? Gitu. Terus paraphrasing, menyatakan ulang ide. Ini juga sering banget muncul. Gitu. Terus yang kedua ada reasoning in text. Nah, yang pertama ada inference atau menarik kesimpulan tidak langsung. Yang kedua ada mengidentifikasi asumsi, bias, dan implikasi. Maksudnya tuh apa sih guys? Maksudnya tuh biasanya kan ada soal-soal yang nanya asumsi dari penulisnya apa, terus kayak ini tuh teksnya tuh bias gak sih waktu kalian baca tuh apakah dia punya makna tertentu atau enggak? Itu. Terus yang ketiga, ada mengevaluasi argumen dan kekuatan bukti. Yang terakhir, ada menilai konsistensi dan logika gagasan. Lalu yang ketiga, ada interpreting informational text.
Yang di mana di sini tuh bakal diuji memahami teks informatif dari topik sains, sosial, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan lain-lain. Jadi topiknya tuh banyak dan biasanya topik yang ada di LB tuh ngambil dari isu-isu dalam kehidupan nyata. Kayak contohnya misalnya politik, tuh bisa jadi ekonomi, kesehatan, dan lain-lain yang udah disebutkan di sini. Terus, menafsirkan grafik, tabel, chart, atau diagram yang mendampingi teks. Tapi kalau misalnya diagram, chart, itu jarang sih guys, tapi biasanya itu dalam berbentuk kayak threads. Kalian kalau misalnya main Twitter, nah itu ada kan biasanya soal yang kayak threads gitu, nah itu pasti muncul guys di UTBK Subtes LB ini. Terus, yang terakhir ada menarik kesimpulan dari data dan narasi secara bersamaan, gitu. Terus yang terakhir, contextual language. Maksudnya apa sih? Vocab nih, vocab in context. Jadi, kata itu biasanya punya arti khusus dan konteks tertentu. Kayak contohnya yang udah pernah aku mention, misalnya kata green. Green kan kalian udah tahu ya, basic banget, ijo gitu, artinya ijo. Tapi kalau misalnya dia disandingin sama kata lain, jadi greenhouse misalnya, bukan artinya rumahnya dicat jadi warna hijau, tapi punya makna lain, yaitu rumahnya sehat gitu, punya banyak tanaman, gitu teman-teman. Terus yang kedua ada tone dan attitude. Ini sering banget juga muncul. Jadi apakah penulisnya itu kritis, netral, atau optimis di dalam suatu teks. Biasanya teksnya tuh kayak banyak banyak orang yang lagi ngobrol, banyak orang yang lagi diskusi, terus kalian disuruh menentukan ini mereka tuh apa tonnya gitu, apakah lagi mengkritik sesuatu atau netral aja cuman mau ngasih informasi atau bahkan nyemangatin, support dan optimis sama satu sama lain gitu. Terus yang terakhir ada text organization atau mengenali struktur wacana kayak problemnya tuh apa, terus kalian tuh disuruh nyari solutionnya tuh apa gitu guys. Aman guys? Ketik ketik satu kalau aman guys. Ketik satu kalau aman. Satu satu, satu satu, asik asik. Oke, aman banget. Kita next ya teman-teman. Kalau aku kecepatan nanti kalian bilang aja ya guys. Oke, langsung saja topik utama hari ini, main idea. Kayaknya kalian udah nggak asing sama main idea karena sering banget gak sih guys di-mention di mana-mana main idea lagi, gagasan utama lagi, mau di Inggris, mau di Indonesia, pasti main idea tuh bakalan muncul gitu. Nah, main idea itu apa sih teman-teman? Main idea itu gagasan utama yang ingin disampaikan penulis dalam suatu paragraf atau keseluruhan teks. Jadi gagasannya itu of course bersifat umum, mencerminkan inti pembahasan, dan dia tuh nggak berfokus pada contoh atau detail tertentu. Karena dia sifatnya umum ya teman-teman, jadi dia nggak ada sifat khususnya sama sekali. Namanya juga main idea ya, merangkup semua yang ada di dalam teks tersebut gitu. Nah, di sini biasanya berupa pernyataan umum yang merangkum seluruh isi paragraf. Terus, dengan memahami main idea, pembaca dapat menangkap tujuan penulis dan arah pembahasannya secara menyeluruh. Gitu. Nah, gimana sih Kak caranya ngerjainnya gitu kan? How to determine the main idea? Yang pertama, itu fokus sama kalimat pertama dan terakhir di paragraf. Biasanya main idea tuh adanya di awal atau di akhir, atau bisa juga campuran teman-teman. Kadang ya ada beberapa case yang main idenya tuh campuran, di kalimat pertama iya, di kalimat terakhir iya, atau bahkan di tengah-tengah juga bisa jadi. Tapi biasanya dia itu lebih sering di pertama dan terakhir simpennya tuh. Jadi kalian harus fokus dulu di kalimat pertama sama kalimat terakhirnya gitu, untuk mempersingkat waktu juga ya teman-teman. Terus yang kedua, abaikan contoh, angka, atau detail penjelas. Nah, kenapa sih kita harus mengabaikan ini semua? Karena ini tuh sifatnya umum teman-teman, yang udah aku bilang sebelumnya, main idea itu bersifat umum. Jadi nggak boleh condong ke contoh, angka, atau detail tertentu. Kalau misalnya mereka condong ke
ke contohnya doang misalnya atau angkanya doang, ya berarti dia bukan sifatnya umum lagi, tapi sifatnya udah khusus, seperti itu. Terus yang ketiga, cari benang merah dari seluruh paragraf. Nah, biasanya antara paragraf satu, 2, 3, dan seterusnya, itu punya benang merahnya, teman-teman. Punya kaitannya satu sama lain. Kayak contohnya, misalnya lagi ngebahas globalisasi. Nah, di paragraf pertama dia ngejelasin tuh definisi dari globalisasi itu apa. Di paragraf kedua ada dampak positifnya. Di paragraf ketiga ada dampak negatifnya. Nah, mereka semua kan punya benang merah ya, punya keterkaitan antara satu sama lain. Yaitu apa? Ya sama-sama bahas globalisasi, gitu. Terus yang keempat ada parafrase kalimat topiknya jika diperlukan. Jadi kalian parafrase, kalian menyimpulkan sendiri gitu, kalian mengartikan kalimat-kalimat yang ada di paragraf tersebut. Terus yang kelima, bisa ditarik dari pola kalimat topik plus kalimat penjelasnya. Nah, biasanya guys, di suatu teks LB itu punya pola kalimatnya sendiri. Kayak contohnya, dia kan bahas globalisasi, misalnya topiknya globalisasi. Nah, pasti kalimatnya tuh gak jauh dari kata globalisasi. Itu, kata kuncinya tuh pasti kayak globalisasi globalisasi globalisasi, dan biasanya kalimat penjelasnya juga sama, kayak misalnya dampak globalisasi, efek globalisasi, contoh globalisasi. Nah, itu semua punya polanya gitu, teman-teman. Kalian bisa ngeliat di situ juga, sehingga kalian kayak, "Oh iya, ini ngejelasin definisi, ini ngejelasin dampak, terus yang ini ngejelasin contoh-contohnya, terus yang ini ngejelasin solusinya." Ya berarti kalian bisa menyimpulkan di situ kalau misalnya teksnya emang ngejelasin tentang globalisasi. Gitu, lagi ngambil topik globalisasi, kayak gitu. Terus yang terakhir, pastikan lihat judul teksnya, karena judul itu pasti merepresentasikan teks itu sendiri, kayak contohnya globalisasi. Itu judulnya misalnya globalisasi di Indonesia, pasti teksnya nggak akan jauh-jauh dari globalisasi yang ada di Indonesia, yang udah dialami di Indonesia, gitu teman-teman. Sampai sini kalian paham gak guys? Paham. Satu satu satu. Ini Tora udah semangat banget kayaknya udah satu satu. Vina, paham paham paham. Oke guys, oke oke oke. Kayak ide pokok, iya bener, kayak ide pokok. Gagasan ide pokok, betul. Bahasa Inggrisnya main idea. Gitu, teman-teman. Paham, asoy. Oke, kita next ya. Nah, kalau misalnya ini kalian udah paham, udah ngerti definisinya, sekarang kita langsung ke contoh soalnya, asik. Ini aku kasih waktu 1 menit ya, 13.20 deh. Nih, kalian jawab apa? Ayo komen teman-teman. Langsung banget nih, langsung banget mengetes kemampuan kalian gitu. Kalian udah paham sampai mana gitu loh teman-teman. Asik, rame banget nih. Ada yang mau jawab nggak guys? Yang mau jawab raise hand aja, nanti aku naikin ke atas, ke stage. Oke. Ada yang mau jawab gak guys? Jawab jawab jawab. Oke, ada yang C. C, oke, ada yang A, ada yang C. A, oke. Ada yang mau jawab nggak, guys? Ayo raise hand. Nggak bisa raise hand? Bisa, guys. Ini. Raise hand aja. Request to speak. Serius kah? Oh, nggak bisa ya? Kok nggak bisa sih, guys? Bentar. Oh iya. Maaf, guys. Ini salah aku, salah aku. Oke. Siapa nih yang mau? Oke. Wait, guys. Wait.
Allahu akbar. Bentar guys. Iya ya, pada cepet-cepet banget ini, keren dah. Oke. Oke, di sini ada Amanda Putri yang mau jawab ya, teman-teman. Halo? Halo, Oke. Nice nice. Ada suaranya, aku aman kan, guys? Amanda, aku aman nggak, Man? aman-aman. Oke, langsung saja Amanda, eksekusi soal ini, let's go. Jawabannya C, digital platform are influencing by being jawabannya C, Kak. Guys, bentar guys. Bentar guys, sabar ya. Oke. Oke, Amanda, kenapa tuh kamu bisa menyimpulkan jawabannya yang C? Kenapa Nah, C, menurut Amanda? aku C itu udah kayak mencakup keseluruhan dari teksnya itu, Kak. Oke, udah mencangkup semuanya gitu ya, kata Amanda yang C. Iya. Oke. Amanda Amanda mau masuk mana nih, Amanda? Kenapa, Kak? Amanda mau masuk ke mana nih, Amanda? Aktuaria UI, Kak. Aktuaria UI, asik, Aktuaria UI, aminkan guys, amin 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 banget. Amanda A-nya, pasti lolos, asik ini Amanda. Amanda thank you Amin. banget ya udah ngejawab, semoga lolos ke Aktuaria UI, amin. Amin. Terima kasih, Kak. Asik, oke Amanda, makasih banyak ya. Iya, Oke, Kak. tadi kata Amanda yang C. Nah, aku mau ngedengar pendapat yang jawabannya A nih. Siapa yang mau naik mewakilkan teman-temannya? Egi, nge-lag banget. Tuh, satu departemen sama Kak Egi, keren banget Anda, ya ampun. Amin amin. Oke, bisa nggak guys yang mau naik tadi? Udah aku ACC guys, yang mau naik tadi. Hayo lo, hayo. Enggak guys, aman aja, aman aja. Ayo siapa tadi yang jawabannya A, teman-teman? Iya, masa di ghosting ya? Ya Allah. Nah, Indah, Indah udah bisa nih, Indah. Oke, let's go. Langsung saja, Indah. Tes udah masuk suaranya, Kak? Masuk, asik. Masuk, masuk, masuk. Sebentar Kak, ini agak nge-lag sedikit. Oke, aman banget, aman banget. Nah, udah muncul. Oke. Aku jawabnya A, Kak, yang online learning itu. Kenapa tuh? Karena aku ngelihat patokannya di awal-awal tuh kan ada online learning. Jadi ya udah, biar jawabannya cepet gak buang waktu, aku ambil patokan di online learning aja, Kak. Jadi jadi A. Oke, langsung. Oke, Indah. Online learning langsung kelihatan gitu ya kalau kata Indah. Gitu nggak, Indah? Oke, benar katanya iya. Iya, Kak. Oke, Indah mau masuk mana, Indah? Kita doain bareng-bareng di sini, kita aminkan ya, teman-teman.
FKUGM, Kak. FKUGM, oh my god, anak kedokteran guys sekarang. Amin banget, kita bantu aminkan ya teman-teman, amin banget. Semoga Indah lolos FKUGM 2026, amin Ya, banget, asam amin kare, banget. Kak. Makasih ya Indah udah jawab, makasih juga ini Amanda udah jawab. Guys, kalian keren banget, thank you banget. Sama-sama, Kak. Oke, langsung saja kita bahas ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Nah, oke, makasih banyak guys. Oke, langsung saja kita bahas. Tadi pendapat Indah katanya yang A, terus pendapat Amanda itu yang C. Nah, kita bakalan bahas opsi-opsi yang nggak dipilih dulu nih guys. Gak ada yang pilih dulu. Yaitu di opsi B sama opsi C. Nah, aduh nge-lag guys, bentar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari si paragrafnya, aku jelasin dulu ya guys. Paragrafnya ini tuh sebenarnya ngebahas tentang perkembangan pesat platform pembelajaran online. Terus ada pro kontra yang muncul. Nah, kita bisa lihat di kalimat satunya. Ini dia bilang, over the past decade, online learning platforms have rapidly expanded, offering courses ranging from basic skills to advanced academic subjects. Nah, artinya tuh apa Bang Messi? Artinya tuh selama 10 tahun terakhir, platform pembelajaran berkembang pesat. Have rapidly expanded, berkembang pesat katanya. Terus dia ini menawarkan kursus yang mulai dari dasar sama ada juga dari mata pelajaran akademik tingkat lanjut, advance gitu katanya. Terus di kalimat kedua, while critics argue that virtual learning lacks the interpersonal interaction of traditional classrooms, meskipun para kritikus berpendapat bahwa pembelajaran virtual tuh kurang punya interaksi interpersonal kayak di kelas tradisional biasanya katanya. Tapi, many studies show that digital platforms can actually enhance engagement through interaction tools, personalized learning path, and flexible pacing. Maksudnya itu, kayak banyak peneliti yang menunjukkan bahwa platform digital justru dapat meningkatkan keterlibatan melalui alat interactive tools. Terus jalur belajar yang dipersonalisasi dan flexible pacing, kecepatan belajar yang fleksibel gitu katanya. Jadi ini tuh kalimat kedua tuh sebenarnya kontra dari pernyataan sebelumnya gitu. Terus di kalimat ketiga dia bilang lagi, as more institutions adopt hybrid models, the debate is no longer about replacing face-to-face education. Seiring makin banyak institusi yang mengadopsi model hybrid, perdebatan kini bukan lagi tentang menggantikan pendidikan tatap muka katanya, but about how technology can be integrated to support diverse learning needs in an increasingly digital world. Melainkan tentang bagaimana teknologi dapat diintegrasikan untuk mendukung kebutuhan belajar katanya yang beragam gitu di dunia digital ini semakin beragam gitu. Jadi kalimat ketiga itu bisa jadi kesimpulan sama penegasan main idea yang ada sebelumnya gitu. Jadi kita bahas ya per opsinya. Tadi yang nggak ada yang dipilih dulu ya, yang B. Nah, katanya hybrid learning models are replacing traditional education worldwide. Nah, ini kenapa salah? Karena paragrafnya tuh jelas-jelas bilang kebalikannya. No longer about replacing face-to-face education. Nih, kita highlight dulu ya. Semoga dia gak error, amin. Oke, nih di sini guys. No longer about replacing face-to-face education. Jadi dia ini bertentangan banget sama kalimat yang ketiga tadi. Makanya kenapa yang B itu salah. Gitu.
Nih dia bilangnya apa? Dia bilangnya malah replacing. Padahal di sini nggak ada yang ini ya guys ya, hybrid modelnya tuh nggak menggantikan, apalagi menggantikan pendidikan tradisional gitu. Jadi yang B itu kurang tepat. Lalu yang apa lagi nih? Yang D. Traditional classrooms are becoming irrelevant due to online learning. Kenapa salah? Soalnya di paragraf tuh gak ada yang bilang kalau kelas tradisional tuh gak relevan gitu. Justru ditekankan kalau kelas tatap muka tuh tidak akan digantikan, gak akan digantikan. Jadi kelas tradisional tuh bakalan tetap ada aja. Jadi yang D itu salah. Oke, sekarang antara yang A sama yang C ya. Kita buletin dulu nih. Dua kandidat ini, yang A, sama yang C. Nah, kita lihat per opsinya, online learning platforms are criticized for removing interpersonal interaction in classroom. Bentar guys, nge-lag. Oke, bentar. Guys, ini nge-lag gak sekarang? Oke, sekarang nge-lag gak guys? Aman. Oke, aman. Lanjut ya. Lanjut. Aduh. Nah, terus kita ke yang opsi A tadi ya. Tadi aku lagi ngejelasin opsi A. Nah, online learning platforms are criticized for removing interpersonal interaction in classroom. Sebenarnya ini tuh kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya satu teks ini tuh nggak fully criticize, nggak fully mengkritik. Jadi memang benar guys, ada kritiknya. Tapi nggak semuanya, nggak menyeluruh kalau ini tuh teksnya mengkritik online learning platforms gitu. Terus paragraf juga nggak berhenti di kritik aja, tapi paragraf ini juga ada kalimat-kalimat membantahnya gitu. Ada kalimat-kalimat yang kurang setuju sama kritikan itu sendiri. Jadi sebetulnya yang A juga kurang tepat. Tapi kalau misalnya ditanya apakah ini ada kritiknya, ada unsur mengkritik, ya bener banget. Tapi hanya sebagian kecil aja, enggak seluruhnya, enggak fully criticize gitu teman-teman. Terus, yang C, kenapa benar? Soalnya, digital platforms are increasingly being integrated to support various learning needs. Nah, ini tuh sesuai sama kalimat terakhir. Kalimat terakhirnya, dan dia ini mewakili keseluruhan isi paragraf, nggak cuman satu bagian aja. Jadi, kenapa sih bisa dibilang kayak gitu? Karena kan idenya tuh tentang integrasi teknologi. Terus ada unsur hybridnya juga. Terus dia juga bilang di sini kalau kebutuhan belajar itu beragam. Dan emang digital platforms ini lagi booming gitu. Jadi yang C ini yang benernya guys. Dan yang ini kurang tepat. Gitu. Tapi kalian kalau salah jangan minta maaf. Kalau salah jangan minta maaf. Kalau salah jangan minta maaf. Aduh, bentar guys, nge-lag. Oke, gitu guys, paham gak guys? Maaf betul, asik. Bentar, ada yang lagi nih. Tadi ada yang nanya apa guys? Nih ketimbun guys. Timbun. Paham. Oke. OTW Oxford, amin. Amin banget. Oke, gitu. Paham gak ya? Paham gak guys untuk nomor yang pertama ini? Udah paham belum? Ih, enggak guys. Gak apa-apa, salah tuh namanya juga belajar kan, apalagi ini platform diskusi ya, teman-teman bebas berekspresi, bebas punya pendapat, bebas berpendapat, bebas mengungkapkan apapun itu guys. Gitu.
Masih nggak paham? Oke, nggak paham di mananya tuh? Diam-diam menjebak. Iya, bener nih. Diam-diam menjebak, guys, emang. Emang menjebak, guys, diam-diam. Benar, pasti kalau kayak gini tuh ada jawaban gocekannya, guys. Jadi kalian harus baca per opsinya juga, gitu. Pasti ada gocekannya. Oke, ketik satu untuk paham, ketik satu untuk paham. Nanti tips-tipsnya aku akan taruh di akhir ya, abis kuis. Abis kuis nanti aku akan bahas tips-tipsnya satu satu satu. Oke, satu. Kita next dulu ya, teman-teman ya. Kita next dulu. Ini makasih banyak loh Indah sama Anda tadi untuk jawabannya ya, guys. Bentar, di aku nge-lag, guys. Terima kasih juga, Kak. Oke, aman 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 aman. Oke. Next. Nah, ini ada soal kedua nih, guys, soal kedua. Nah, yang ini aku bikin esai, alias nggak ada opsinya. Jadi, kalian jawab sesuai pemahaman kalian nih yang ini. Wow, asik. Waduh. Dijawab 2 menit dah, 2 menit sampai 13.40 nih, 13.40. Aman ini, guys, aman banget. Atau gimana nih, kalian paham gak, guys? Tadi aja salah berganda, sekarang esai. Jawaban terbagus jadi anak favorit kami buka ini OTW menjadi jawaban terbagus. Amin. Kalau gak bisa bahasa Inggris, Indonesia juga gak apa-apa, guys. Gak apa-apa banget. Namanya juga masih belajar ya, teman-teman. Kita semua belajar. Aku belajar, kamu belajar, kita belajar. Semua belajar. Orang-orang belajar. Yang salah tuh yang gak belajar tuh, guys. Gak apa-apa, aman banget. Salah aman banget. Jangan takut salah, guys. Nggak akan digigit, guys, nggak akan digigit. Aman, aman banget. Oke, tadi ada yang bilang kalimat satu. Kalimat satu, kalimat satu. Kalimat dua, oke. Kalimat akhir, oke. Kalimat satu, oke. Oke. Efek positif perubahan cara komunikasi, oke. Paragraf pertama nggak sih, Kak? Oke. Oke. Siapa yang mau menjawab nih, guys? Oke. Waduh, banyak juga nih, guys, yang mau jawab nih. Oke. Bentar. Oke, udah masuk ya. Oke, blep jawabannya apa nih? Blep. Ini tadi banyak banget yang mention blep ya, perasaan. Kenapa nih? Halo Kak, halo Kak. Halo, Halo, ada halo. aman suaranya. Menurut saya, what is the main idea of the text-nya itu ada di bagian the internet has changed the way people communicate. Oke, the internet has changed. Berarti kalimat pertama ya, blep ya? Disusun kalau perbandingan komunikasi. Oke, Betul. berarti kalimat pertama ya, blep? Ya, betul. Oke, kata blep kalimat pertama. Oke, kita terima ya. Blep mau masuk kemana nih, blep? Mau masuk ITB. ITB, oke, gacor banget. Apa tuh, fakultas apa tuh, jurusan apa tuh? Teknik informatika. Teknik informatika, Teknik stay informatika. berarti, blep. Ya, betul.
Oke, mau masuk stay nih. Ais gacornya. Amin teman-teman, kita aminkan semuanya. Amin amin Amin, amin, amin. amin, 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 Amin amin. banget kelas. Terima kasih banyak nih Blub sudah menjawab nomor 2. Ya, Oke, sama-sama amin Kak. banget. Oke, aman. Makasih ya Blub. Oke, ada pendapat berbeda nggak nih guys di kalimat di nomor kedua? Gue boleh. Siapa tadi? Boleh guys. Aix, boleh nih siapa ya yang show request bentar. Oke. Oke. Halo, Gimana halo, tuh? Aix, halo, aman. halo, ini kedengeran gak Kak? Aman banget. Oh ini jawabannya, jawaban. Aduh. Ya ini setuju sama kayak Blab kalimat pertama. Iya. Ya ada Kenapa internet tuh? karena apa? Biasanya ya apa ya? Aduh, karena main ID itu biasanya pertama sih Kak. Terus juga kayaknya Aix, kamu pelan-pelan Aix. Nggak ada yang nyuruh. Nggak ada yang nyuruh sebenarnya. grogi ada Blab. Pelan-pelan Aix. Oke. Gimana Kok Aix? grogi Gimana? gara-gara Karena gua? apa Kok tuh? grogi gara-gara gua? Sorry Blab, Belum juga grogi ada nervous. Blab. Oh. Makanya Oke. karena teks tersebut menjelaskan bagaimana internet telah mengubah cara orang berkomunikasi secara drastis, Kak. Dari kalimat pertamanya sih. Itu Oke, dikasih tahu karena Blab, sumpah dikasih tahu Blab. oke. Berarti sama ya, sama kayak Blab Iya. kalimat 1 dan kalimat 1 gitu ya. Makasih ya Blab. Oke, makasih guys. Sama-sama ya. Ini pada nervous banget gitu ya orang-orang. Santai aja guys, nggak akan gigit. Kalau salah juga aman banget. Aman banget. Siapa nih yang lain ada nggak jawabannya selain kalimat 1 gitu guys? Kocak dah nih saya sih. Iya ya, ini DWU gue aneh banget. Kalian jangan kapok ya guys ikut DWU aku. Ada rekamannya guys. Aman, aku boleh siapa tuh? Halo Di Kak, Halo Amara. makasih banget untuk kesempatannya. Mungkin aku agak sedikit berbeda karena Oke, bentar boleh ya. banget. Oke, kita tunggu Amara dulu guys. Rekaman nanti ada di YouTube guys, YouTube Setara Belajar. Nah, tuh Sama ada yang tadi aduh. dipanggil. Boleh Amara, Kak. boleh. Aman banget. Aku jawabannya kombinasiin di kalimat pertama sama kalimat terakhir. Karena yang di catatan tadi kan kalau to find my ideas itu di antara kalimat pertama dan kalimat terakhir kan. Jadi jawaban aku adalah internet has major change people communicate or interact and share information. Yes. Karena interact tuh sama juga dengan kita berkomunikasi kan. Kita komunikasi pasti kita berinteraksi dengan sesama dan lainnya. Dan juga exchange ideas itu sama juga dengan kita kayak share informasi gitu. Jadi kita menerima atau mengirimkan informasi sama juga kita bertukar ide. Itu sih sebenarnya. Oke, makasih banyak nih Amara. Amara mau kemana Amara? Aku Keren mau banget, kalau gacor keterima, aku katanya. pengen ke psikologi Undip. Doain ya semuanya. Psikologi mana tuh Amara? Psikologi Undip. Oke, amin banget guys, amin banget. Amara goes to Psikologi Undip. Amin banget. Kita doain ya guys ya. Amin. Thank you. Oke Amara, thank you banget loh. Ini keren ini.
Wah, langsung Oxford aja kali ya? Keren banget. Amazing gak sih ini? Keren banget keren banget. Oh iya tadi, oh iya, Aix Aix belum ditanya mau kemana. Aix mau kemana? Izin, Aix izin, mau kemana? jawab. Mau ikut Blab, STIK. Wah, emang ikut atau emang sama aja nih? Karena kami sama aja, Kak. Oh, sama aja, kebetulan sama gitu ya, Aix sama Blab. Sepaket katanya. Oke, amin banget. Kita doain guys, semoga Aix sama Blab bisa masuk STIK ITB 2026. Amin. Amin banget. Amin Oke, banget, amin makasih. banget. Oke, makasih banyak ya Aix, Blab, sama Amara udah bantu jawab teman-temannya, udah bantu ngasih pendapat sama mengungkapkan idenya gitu kali ini. Oke. Aduh, dia ke-scroll Oke, lagi, makasih, Kak. guys. Makasih. I love you, Kak. Oke, makasih guys. Thank you so much. Thank you. Sorry guys, ke-scroll. Nah, di soal nomor 2. Tadi katanya, the internet has significantly changed the way people communicate and share information. Artinya apa tuh Bang Messi? Artinya katanya internet ini secara signifikan mengubah cara orang-orang berkomunikasi dan berbagi informasi katanya. Jadi dengan adanya internet tuh orang-orang nggak jadi lama gitu ya, mau bertukar pesan, mau bertukar kabar mungkin ya. Jadi kalau ada gebetan kalian, "Aduh aku nggak bisa ngabarin." Ah, bohong guys, sekarang udah ada namanya internet, teman-teman. Terus, dia bilang lagi nih di kalimat setelahnya, in the past, messengers took days or even weeks to reach their destination. But now, communication happens instantly through email, social media, and messaging apps. Katanya tuh, aduh, close. Nah, katanya tuh, dulu, in the past, nih, dulu katanya, messages took days or even weeks. Kalau mau chattingan tuh atau mau ngasih pesan, ngirim pesan, itu tuh lama banget, berhari-hari atau bahkan bisa berminggu-minggu to reach their destination, untuk reach tujuan mereka katanya. But now, communication happens instantly. Katanya sekarang tuh komunikasi tuh bisa instan loh, bisa melalui email, sosial media, atau messaging apps kayak WhatsApp gitu ya, atau DM dan lain-lain. Tuh cepet katanya sekarang tuh, instantly through emails, social media, and messaging apps. Lalu kalimat selanjutnya, people can connect with friends, family, and colleagues across the world. Semua orang tuh bisa berkoneksi sama temennya, keluarganya, atau partner kerjanya di berbagai belahan dunia katanya ya. Emang sekarang canggih banget ya internet ya teman-teman ya. Terus bisa collaborate on projects in real time, bisa berkolaborasi tentang project yang akan dibuat gitu ya, di real time sekarang gitu. Kayak contohnya sekarang kita lagi berinteraksi di Discord, sama waktunya 13.50 WIB. Terus kita bisa berinteraksi secara langsung in real time gitu, and access information with just a few clicks, dan mengakses informasi cuman dalam beberapa klik doang. Ya, kalian tinggal klik, udah ada gitu informasi. Terus, as technology continues to evolve, the internet remains a major force shaping how individuals interact and exchange ideas every day. Tuh emang ini ya, internet tuh mengubah cara orang berkomunikasi di berbagai bidang. Terus how individuals interact, gimana kita berinteraksi satu sama lain antar individu, terus juga bertukar ide setiap harinya gitu. Jadi intinya emang teks ini ngejelasin tentang
internet dan cara orang berkomunikasi gitu. Terus kalau misalnya ditanya main idea-nya yang mana sih, Kak? Main idea-nya itu yang ini, bener banget. Wait. Mana? Nah, yang astagfirullahaladzim. Nah, yang pertama, kenapa? Karena dari kalimat pertama aja tuh sebenarnya udah mengungkapkan seluruh isi teks atau isi paragraf yang ada di sini. Udah mengungkapkan. Emang isi paragrafnya kan tentang internet yang signifikan merubah orang komunikasi sama informasi kan. Nah, kalimat selanjutnya yang aku highlight biru ini, kalimat kedua, itu tuh ngejelasin atau sebagai detail penjelas dari kalimat yang pertama. Kayak dia tuh ngejelasin loh, kalau dulu chattingan tuh lama, harus berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Itu kan kayak ngasih latar belakang tambahan dari kalimat pertama. Terus di kalimat ketiga nih, kita lihat nih kalimat ketiga. Dia juga enggak, kenapa? Karena people can connect with friends. Ini juga ngejelasin dampak positifnya atau efek-efeknya dari internet yang emang canggih itu sendiri. Jadi kayak orang-orang tuh bisa berkoneksi sama teman, keluarga, partner kerja dan lain-lain di berbagai penjuru dunia gitu. Terus di sini emang dia sebagai detail penjelas juga ngasih contoh-contoh. Jadi, kenapa yang 2 sama yang 3 bukan? Karena ya itu. Terus kita lihat kalimat 4 atau kalimat yang terakhir. Ini kalimat 4. Nah, tadi kata amara, kalimat 4 juga termasuk, Kak, katanya. Yang terakhir juga termasuk, bisa juga. Oke, kita lihat. As technology continues to evolve, the internet remains a major force shaping how individuals interact and exchange ideas every day. Nah, sebenarnya dia itu kalau misalnya dibilang main idea, sebenarnya kalimat pertama juga udah mencangkup seluruhnya. Kenapa? Soalnya yang di kalimat keempat ini, di kata-kata yang terakhir, ini dia itu kayak ngasih contohnya. Ngasih contoh dari apa? Atau ngasih apa sih? Ngasih dampak dari kalimat yang pertama. Kalau misalnya individu tuh bisa saling berinteraksi dan bisa bertukar ide satu sama lain. Nah, interaksi itu kan bagian dari komunikasi. Dan bertukar ide itu bagian dari share communication. Yang dimana ada di yang kalimat ini, guys. Nih, share information, sama the way people communicate gitu. Jadi sebenarnya kalimat 1 aja udah cukup. Dan kalimat 4 itu dia masuknya ke detail penjelas juga atau detail tambahan juga. Jadi di sini jawabannya apa? Jawabannya kalimat yang pertama. Aduh guys, maaf banget nih kalau apa sih tulisannya tidak dimengerti, nggak keharti gitu ya guys. Soalnya pen aku error. Nanti aku buat yang versi rapihnya deh ya guys. Nih, jadi jawabannya kalimat 1. Gitu guys. Tapi tadi Amara tuh, ih gila Amara gacor banget ya belajarnya. Amara gacor banget tuh tadi. Teteh Sunda. Ya guys, aku dari Sunda. Gitu. Sekarang ketik apa ya? 2 aja deh, 2 aja. 2, kalau udah kalian ngerti, kalau udah paham. 2, oke. Nice. Keren, gacor. Next kali ya, kita next kali ya. Ini soal gong, karena dia aku ambil dari soal UTBK asli LBE DI 2. Gitu guys, ini. Oke, ini emang agak panjang ya kalau soal asli tuh guys. Nih. Sampai aku kasih waktu 1:58 deh, 2 menit.
atau 58. Oma langsung salah asli. Iya, kita langsung mengimplementasikan ya langsung ini. Langsung bahas soal asli ini. Nih, kalian nanti kalau udah dapat jawabannya, tulis aja guys di komen. Jangan 2 menit, Kak. Oke. Wah, ini Katalan Lan udah jawab nih, B. Nathan juga udah B. Dar banget langsung, Kak. Ya, guys. Oke. Eh, B. Oke. A karena yang panjang A. Oke. D. C. Oh, ini semua opsi ada yang jawab ya, guys ya. Semua opsi ada yang jawab. Nice. Ada yang mau speak up? Nih kalau kalian udah nemu jawabannya, boleh guys langsung speak up juga. Gak bisa jawab Kak, aku cap. Gak apa-apa guys, coba aja. Jangan takut salah guys, jangan takut salah. Gak apa-apa banget. Gak apa-apa banget. Apalagi kalian ini kan ya, belum kalian udah nyampe main idea belum sih belajarnya? Belum. Aduh. Guys, bentar ya nge-lag. Kalau alasannya karena feeling gimana? Emang ya, feeling biasanya nggak pernah salah tuh kalau feeling. Baru logika dan math, belum. Pantesan tuh. Gak apa-apa kalian curi start duluan ya. Ini keren dah, keren banget. Belum kerjain balon helium. Oke. Di sini udah ada yang mau speak up nih. Oke, aman banget. Ripau, hola. Hello. Hola. Halo. Halo Halo, Ripa. Kak. Halo. Oke. Ripau, kamu jawab apa nih, Pau? Aku jawab D, Kak. Oke, kenapa tuh Ripau jawab yang D? Tadinya aku pengen jawab yang B, cuman pas lihat di paragraf terakhir dia bilang kan kalau misalnya MSG itu bisa tercipta secara natural gitu ya. Jadinya dari semua keseluruhan paragraf aku pilih yang D. Oke, karena tadi ada kata-kata naturalnya gitu ya, bisa tercipta secara Yup. natural ya. Oke, kata Ripau D. Oke, tim D udah ada nih. Sekarang ada yang mau speak up dari opsi lain gak guys? B belum. Oke, wait. Aduh. Ngelag banget guys, ngelag banget deh kok. Aduh, bentar guys, tunggu guys. Aku Aina boleh Aina? Oke. Asik, banyak nih, rame nih. Rame nih, udah mulai Halo, memanas ya. Oke, halo grogi. Aina. Aku milih yang A karena dia tuh udah ngerangkum semuanya gitu loh, Kak. Karena kan di teksnya adanya anggapan negatif tentang MSG, sedangkan kalau yang B tuh kayak cuman grogi deh. Pada nervous ya teman. Santai aja guys. Yang B tuh kayak cuman detailnya gitu loh Kak. Terus tuh kayak yang B kan gak dijelasin tentang kayak gimana ya jelasinnya.
pokoknya yang A tuh karena dia itu tekstur Iya. kayak menghindari MSG bahaya, terus fungsinya juga kan meningkatkan rasanya gitu, kayak gitu. Oke. Oke, kata kata Aina yang A ya, Aina fix A nih. Oke. Aina mau Terus masuk mana Aina? psikologi Unpad, Kak. Oke, psikologi Unpad. Psikologi ini rame banget ya. Gila, gacar-gacar. Amin amin. Aina goes to psikologi Unpad. Amin amin banget, amin Pokoknya banget. aku kenapa nggak pilih yang B, soalnya yang B tuh kayak cuman detail gitu loh, Kak, nggak kayak mencakup semuanya. Oke, karena yang B tuh nggak detail ya, nggak mencakup semuanya Mhm. kata Aina. Oke, bisa. Makasih, Oke, Kak. oke. Oke, makasih ya Aina. Amin banget nih Aina Psiko Unpad. Amin banget Aina Psiko Unpad. Amin banget. Oh iya, tadi Ripau mau kemana nih Pau? Pau mau kemana Pau? Aku mau masuk Stay Air ITB. Oke, Stay Air ITB. Banyak banget peminatnya ini. Amin banget. Kita doakan juga nih Ripau goes to Stay Air ITB. Amin banget. Amin banget. Oke, thank you thank you thank you. Oke, siapa lagi nih yang mau jawab? Siapa dulu nih? Siapa dulu? Mungkin aku rada beda sendiri dari yang lain. Kalau yang lain A atau B, aku milih C. Oke, pilih C. Kenapa tuh C? Soalnya menurutku kalau yang C itu dia benar-benar ngecakup semua, mulai dari itu kan ada teks MSG is made from natural ingredient. Terus MSG juga dia itu kalau nggak salah mana bentar. Oh, dia tuh often misunderstood but not harmful. Terus Mhm. tadi tuh mana ya? Oh ini ada chef and home cooks like and use MSG. Aduh duh. Wait guys. Sorry. Nah, eh jadi agak mau diem, ih bete. Jangan grogi kak, jangan grogi. Jangan grogi, jangan. Malah aku yang grogi. Bentar guys. Oke, nih aku mau coret dulu. Yang C Oh ya ini tadi aku Aina A. nemu di ini. Oke, gimana Bleb? Lanjut Bleb. Ada ini tadi tuh aku masukin yang ini. MSG itu enhance and apa tuh tadi? Oh, umami taste and occurs natural in food gitu. Jadi yang C itu kan dia pernyataannya tentang chef and private cook like MSG very much because it is made from natural ingredient. Jadi aku gitu mikirnya Oke. kak, tapi nggak tahu nih sekarang benar atau salahnya. Oke, siap. Ih, gacor. Ini udah mulai panas ya, guys. Udah mulai ini keren nih kalian. Udah pada jago berpendapat gitu. Keren. Makasih Blub juga nih. Stay KITB kita didoain 2 kali ya, Blub. Amin Blub. Semoga lolos ya, Blub. Amin. Oke, terus Enyong mau jawab yang mana nih, Enyong? Izin jawab. Oke, Mungkin izin. Oke. mungkin hampir sama kayak Aina, lebih ke A sih jawabannya karena dilihat Mhm. dari ininya apa ya? Kalau ke bawahnya tuh lebih kayak perluasan kayak di makanan atau di yang di food sama apa Mhm. ini tadi Kak, the original story in flavor. Nah pokoknya yang kalimat ketiga tuh kayak perluasan gitu. Jadi ngambilnya tuh apa ya? Di jawaban A udah mencakup semua gitu loh. Oke, jadi A tuh udah nyangkup semuanya juga sama kayak Aina ya, tim Aina gitu ya? Ya, ya kayak Oke. gitu. Soalnya kan di jawaban A juga ada food estate gitu. Jadi udah ke Iya, bawah lah bagus semua. sih. Kalau kalau misalnya yang lain tuh lebih apa ya menjuru ke satu aja. Oke, siap, gacor. Izin Oke, lebih ke thank you feeling banget sih itu. nih. Ya, makasih Kak. Oke, thank you banget. Asik. Makasih guys semuanya nih yang udah pada jawab, keren banget. Tadi mau masuk mana, Enyong? Aku mau masuk UI Kak. Wes, udah terpampang ya profilnya UI banget nih. Mau kemana nih Enyong Ya, UI?
Ya sempet kemarin tuh, baru ke sana lah, baru ke UI main. Ya aku mau Asik, ke main FTUI. ke UI, asik. Terus gimana tuh? Ya, apa ya, makin semangat aja gitu udah main ke sana. Jadi kayak termotivasi lagi lah buat belajar gitu. Ah, nice nice gitu, bener bener. Jadi langsung termotivasi ya, langsung main ke UI ya, Nyong, ya? Iya, Jurusannya apa tuh, malah Nyong, kalau boleh tahu, Nyong? kalau aku ngambilnya teknik FTUI, terus prodinya ke teknik lingkungan aku. Tekling UI, asik asik asik, gacor. Oh, asik asik, anak teknik ya. Semoga Enyong nggak jadi anak teknik yang red flag ya, temen-temen. Aman aman, kan saya Aman, saya suka lingkungan, asik. jadi harus green flag, Oh, harus gitu. green flag. Izin, Nyong, izin. Izin Asik. izin, makasih Kak. Oke, Nyong. Makasih ya, Enyong. Oke nih, gacor-gacor nih jawaban dari teman-teman semuanya. Tadi kata Enyong sama Aina, mereka pilih opsi A, katanya karena sudah mencangkup semuanya, gitu ya. Terus tadi kata Bleb, Bleb tuh jawabannya yang C, karena tadi ada beberapa ini ya, ada beberapa kalimat di paragrafnya yang emang cocok gitu sama opsi yang C, kata kata itu, kata Bleb. Terus ini Lalando belum jawab, guys. Guys, lupa nih Lalando. Halo Kak, kedengaran nggak? Oke, sorry banget nih Lalando. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lalando mau kemana tuh? Kan mau jawab yang mana? Kalau aku tadi kan, aku baca sekilas kan, awalnya tuh aku mau jawab B. Nah, setelah aku pikir-pikir lagi nih Kak ya, tadi kan aku baca keseluruhan nih sambil nunggu-nunggu kan. Oke. Jadi yang lebih mencakup dari jawaban keseluruhannya tuh yang A. Kenapa? Karena kalau bisa dilihat, ini kan di opsi jawaban A, kenapa buat beberapa orang tuh mikir bahwa MSG itu bisa, mengacu ke masalah kesehatan ya. Itu tuh Masalah bisa kesehatan. menghilangkan menghilangkan kayak keaslian atau naturalnya dari, makanan dari perkebunan gitu sih, Kak. Oke, katanya karena itu ya bisa menghilangkan keasliannya ya, Lalando. Iya, betul. Betul betul. Oke, siap. Thank you so much nih Lalando. Sorry banget. Lalando mau masuk Oke, mana Lalando? izin. Oke, izin. Izin ya. Izin. Lalando Oke, mau mana Lalando? insyaallah ITB di STIK. TK ITB lagi guys. Oke, nih yang mau masuk TK banyak banget nih saingannya nih. Wih, amin banget. Kita doain guys Lalando juga lolos TK ITB ya 2026. Amin banget nih, amin banget. Amin, doakan ya guys ya. Amin banget. Bestseller ya, bestseller emang. Amin Lalando. Iya memang bestseller memang. Memang ya, memang. Udah gak diragukan lagi itu ya. Oke, thank you ya Kak udah, naikin aku buat bisa jawab. Oke, siap. Thank you banget nih Lalando, udah bersedia untuk jawab juga. Thank you, thank you. Oke, jadi kita koreksi ulang guys, kita koreksi ulang. Yang A, tadi tim A ada Lalando, ada Enyong, ada Aina. Ada tiga orang nih yang di opsi A. Terus di opsi C, tadi ada Bleb ya, Bleb. Bleb juga jawab yang opsi C. Terus yang opsi D itu yang jawab Ripau. Oke. Nice nice nice. Thank you guys nih, kalian udah berani untuk jawab. Itu ngelatih public speaking kalian gitu ya, meskipun online tapi ditonton sama 700 orang gitu di sini. Jadi keren banget nih. Apalagi teman-teman pada suportif ya nih, kolom komen asik, rame banget pada ngedoain gitu. Jadi doa juga buat kalian gitu ya. Amin banget guys, amin banget. Langsung saja kita eksekusi. Langsung saja. Oke, langsung saja. Aduh, error lagi, guys. Bentar ya, guys. Nge-lag nih, guys.
Kenapa ya surnal aku error mulu, guys? Nah, kita ke opsi yang jarang dipilih dulu deh, guys. Jangan dulu. Kita translate paragrafnya dulu nih. Siapa tahu kalian masih ada yang bingung sama ini teh naon sih Kak, ini teh ngejelasin apa gitu teksnya, paragrafnya teh apa gitu, nggak ngerti. Kita ini ya, kita bedah langsung. Nih si paragrafnya. Oke, paragraf yang pertama dulu. Do you know why Japanese mayonnaise tastes so much better than the regular kind? Artinya apa tuh Bang Messi? Artinya, tahukah kamu kenapa mayones Jepang itu rasanya lebih enak daripada mayones yang biasa? Terus di kalimat kedua, according to a local R&D chef, that is because it has MSG. Kenapa tuh? Nah, menurut seorang koki lokal R&D, katanya hal itu karena mengandung MSG. Nah, terus ada juga di kalimat ketiga, do you get nausea, heart palpitations, headaches, numbness, or excessive thirst after a meal? Katanya, apakah kamu ngerasain mual, terus jantung berdebar, sakit kepala, mati rasa, atau ada rasa haus yang berlebihan setelah makan? Katanya. Terus juga, that is apparently the MSG having its devious ways with you. Katanya, itulah yang sering dianggap sebagai ulah licik MSG terhadap tubuh kamu, katanya. Terus dibilang lagi, this effect has been widely blamed on MSG, but also found recently the flavor enhancer has the same repelling effect on chefs and private dining cooks as garlic on vampires. Artinya, efek ini tuh sering disalahkan pada MSG dan belakangan ini bahkan ditemukan kalau penambah rasa ini memiliki efek menjauhkan koki dan juru masak private kayak bawang putih terhadap vampir, ibaratnya kayak MSG nih sama koki kayak itu mah MSG gitu, kayak bawang putih sama vampir berjauh-jauhan gitu ibaratnya. Jadi inti paragraf 1 ini kita bisa menyimpulkan kalau dia itu isinya anggapan negatif atau stigma MSG di masyarakat. Kalian pernah dengar kan kayak kalau mamah bilang, ih jangan banyak-banyak itu banyak micinnya, jangan banyak-banyak nih MSG-nya, ada banyak MSG-nya gitu kan. Nah anggapannya tuh negatif gitu, stigma terhadap MSG itu sendiri tuh. Lanjut ke paragraf kedua. My emails and direct messages about MSG, however, went largely rejected or unanswered. Namun, email dan pesan langsung saya tentang MSG sebagian besar tuh ditolak atau nggak dijawab, katanya. Crowdsourcing responses through foodie colleagues and the same results. Mengumpulkan pendapat katanya, kalau misalnya pendapat lewat rekan-rekan pecinta kuliner, menghasilkan hal yang sama. Many Chinese and Peranakan cooks use it, but they will never admit it. Banyak koki dari Chinese atau Tionghoa dan Peranakan menggunakannya, tapi mereka nggak pernah mengakui katanya. Jadi intinya tuh kalau di paragraf kedua ini MSG tuh sebenarnya dipakai luas tapi dianggap tabu untuk diakui gitu teman-teman. Terus paragraf ketiga, the origin story of the flavor enhancer can be traced to a Japanese professor in 97. Katanya kisah asal-usul MSG atau penambah rasa ini ditelusuri oleh seorang profesor Jepang pada tahun 1907. Terus, MSG or monosodium glutamate is not derived from combining specific levels of chemicals in the lab. Despite its very technical name, MSG atau monosodium glutamate
katanya bukan berasal dari campuran bahan kimia kalau di laboratorium tuh. Meskipun, namanya tuh terdengar sangat teknis gitu ya, kayak ilmiah banget gitu, padahal sebenarnya bukan campuran bahan kimia kalau di laboratorium. Rather, sebaliknya, MSG is extracted from a fermented tapioca broth, then heated and dried from crystals. Sebaliknya, MSG itu diekstrak dari kaldu tapioka yang udah difermentasi, lalu dipanaskan dan dikeringkan jadi kristal gitu. In some cases, dalam beberapa kasus, other plant ingredients such as beets, sugarcane, or corn may be used instead. Artinya, bahan nabati lain kayak beet, tebu, atau jagung itu juga dapat digunakan. Jadi intinya dari paragraf yang ketiga ini menjelaskan asal MSG itu sebenarnya alami. Tadi yang kata siapa Ripau sama Bleb, kalau MSG itu katanya emang alami, bukan dari bahan kimia buatan. Terus, paragraf yang keempat. MSG is the sodium salt of glutamic acid. MSG ini garam natrium dari asam glutamat, which is a naturally occurring amino acid, yaitu asam amino yang secara alami terdapat di alam. Katanya, emang alami katanya. Even if you do not add MSG to your cooking, bahkan kalau kamu nggak menambahkan MSG ke masakan, it is already naturally present in many foods. Zat ini tuh udah ada secara alami di banyak makanan. MSG actives umami taste receptors on the tongue. MSG ini mengaktifkan reseptor rasa umami enak gitu di lidah kita tuh. It explains why foods cooked with MSG taste better. Itulah kenapa makanan yang dimasak sama MSG, pakai MSG tuh lebih enak gitu, lebih kelihatan lezat. Jadi paragraf keempat itu penjelasan ilmiahnya kenapa kalau kita makan yang MSG itu justru enak gitu. Dan katanya MSG ini juga alami, emang udah ada gitu. Jadi sebenarnya inti dari keseluruhannya paragraf 1, 2, 3, 4 itu tuh meluruskan kesalahpahaman tentang MSG itu sendiri. MSG ini kan udah jelek ya citranya di masyarakat kayak itu mah bahan kimia, banyak campurannya, bla 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 segala macam. Padahal di sini ada riset ilmiahnya gitu dan menjelaskan juga bahwa MSG ini berasal dari bahan alami serta meningkatkan rasa makanan. Gitu inti dari teksnya. Nah, kita bahas nih opsinya satu persatu. Tadi yang nggak dijawab atau nggak dipilih itu yang E katanya. Although MSG is made from natural ingredients, it is better to stop using it. Nah, ini yang itu kurang tepat ya, salah total. Kenapa? Karena teks ini tuh nggak pernah menyarankan berhenti menggunakan MSG. Nggak ada kan satu kalimat pun yang nyebutin kayak, udah deh stop jangan mengkonsumsi MSG lagi. Bahkan di sini kayak meluruskan pandangan negatif gitu ya dari MSG itu sendiri. Justru ibaratnya di sini kayak mendukung atau memberi informasi ilmiah tentang MSG. Kalau MSG tuh bahan alami gitu. Jadi yang E ini memang kurang tepat. Kita coret dulu ya. Nih, ganti deh warna merah. Merah. Jadi yang E ini dia kurang tepat. Oke, terus ini yang B. Kita lihat lagi nih opsi yang B. Nah, opsi yang B, dia tuh bilang, aduh, ngelek-ngelek. Nah, opsi yang B bilang MSG is avoided because it can active taste receptors on the tongue and make food delicious. Nah, sebenarnya kan di teks tuh nggak bilang kalau MSG itu dihindari karena enak. Justru MSG itu dihindarinya karena dia nggak dari bahan alami kan. Orang-orang tuh stigmanya itu dari bahan kimia.
bukan karena enak, orang-orang mah justru seneng ya kalau rasanya enak gitu. Justru aktivasi reseptor yang ada di lidah kita itu bisa bikin enak gitu. Jadi ini salah karena dia ada kata avoided, nggak dijauhkan kok teman-teman dia tuh si MSG ini gara-gara apa katanya? Nih, because it can active umami taste gitu. Ini jadi yang B itu salah. Nah, ini opsi yang diperdebatkan oleh para alterian tadi ya, teman-teman ya, yang A, C, dan D. Oke, kita bahas. Yang mana dulu nih kira-kira? Opsi yang mana dulu yang kalian kepoin, guys? Fix ASI ini, oke. Ah, hilang. Hilang, guys, emang. Aman kan? Ah, kok ke pause? Aman, udah ada. Oke. Oke, A dulu, Kak. A dulu, A dulu. Oke, A dulu ya. Kita A dulu nih katanya. A for adalah pokoknya. Oke, A dulu. Udah ada. Oke, gengs. Kita mulai nih yang A nih. Nah, meskipun ya tadi banyak yang jawabnya yang A. Oke. While so many people think MSG can cause health problems, it is actually made from natural substance that can enhance food taste. Menurut kalian bener apa salah nih, guys? Aduh, guys, halo tes tes. Bener, Oke. Bener, kata kalian bener ya yang A. Oke, kita bahas bareng-bareng. Astagfirullah, kenapa ya ke pause mulu dah? Kalau buka DC, terus buka catatannya jadi ke pause. Aduh, guys, ngelag, guys. Oke, kita lihat yang Astagfirullah. Ngelag banget, guys, suaranya. Bentar ya, dia not responding, guys. Sabar, guys. Oke, lanjut. Nah, yang A tadi, ini tuh sebenarnya ringkasannya udah oke banget malah. Terus dia tuh udah mencampur dua ide besar gitu ya. Tapi ini tuh sebenarnya bisa kita keep dulu nih karena emang while so many people think can cause health problems, benar kan emang MSG tuh katanya bisa menyebabkan ini ya kesehatan gitu, mengganggu kesehatan katanya. Nah ini tuh benar karena stigmanya tuh kan di masyarakat emang jelek MSG tuh. Terus padahal it is actually made from natural substance that can enhance food taste. Katanya padahal dia tuh terbuat dari natural, bahan-bahan natural yang bisa meningkatkan cita rasa makanan. Gitu loh teman-teman. Kita keep dulu nih yang A, kita keep dulu nih. Terus A, C sekarang berarti C. Nah, yang C, chefs and private cooks like MSG very much because it is made from natural ingredients. Ini tuh sebenarnya salah fokus, tapi emang bener. Tapi dia tuh fokusnya tuh salah karena teksnya tuh justru bilang ke banyak koki kalau misalnya koki-koki itu tuh justru menghindari mengaku pakai MSG, padahal mereka pakai MSG nih di masakan-masakan mereka, tapi mereka tuh nggak mau ngakuin kalau mereka pakai MSG. Kayak contohnya tadi di China katanya kan, di China tuh para kokinya nggak mau ngakuin kalau mereka pakai MSG.
Sedangkan di teks ini atau di opsi yang C ini, chef and private cooks like MSG very much. Jadi ini tuh bertentangan sama kalimat yang Koke China tadi, kalau mereka tuh pada gak mau ngakuin. Gitu guys. Jadi yang C itu kurang tepat. Gitu guys. Aman gak guys? Aduh, kok nge-lag ya? Aduh, bentar guys, nge-lag guys. Izin, aman. Oke, aman. Oke, sekarang tim A sama tim D nih, guys. Ini soal terakhir BTW guys, ini soal terakhir. Kalian apa nih? D. Ada yang D, ada yang udah spam A. A for aman, kata kucing aku D, Kak. Oke. Nih D sama A banyak penggemarnya ya, guys ya. Bentar, guys. Aduh, nge-lag banget, guys. Nge-lag banget. Bentar, sabar ya. Wait. Guys, aku off cam bentar ya. Ini nge-lag banget. Bentar. Oke, bentar guys. Nge-lag banget, guys. Aduh, DC ini kenapa ya, guys ya? Nah. Ya Allah. Karena notice kekhawatiran tentang MSG juga. Oke. Wait guys, wait. Astagfirullah, nge-lag banget guys. Wah, hilang. Hilang gak guys? Hilang ya? Aduh. Wait. Kesel banget. Padahal lagi seru-serunya ini. Seru-serunya banget. Ini makasih ya guys ya, kalian udah cek. Ada kalau suara aman gak guys? Kalau suara laptopnya grogi kak. Aman, oke, kalau suara aman. Oke, wait. Aduh, ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Aduh, bismillah. Muncul gak guys? Muncul? Oke, kita lanjut. Iya, oke, kita lanjut nih. Langsung saja yang A dan yang D. Oke. Tadi bener banget sebenarnya. MSG is actually present in all foods because it is made from natural ingredients. Dia nggak salah sama sekali. Yang D ini nggak salah sama sekali. Cuman kalau kita bandingin sama opsi yang A, well, so many people think MSG can cause health problems. Ini tuh ada di paragraf pertama. Ada di paragraf tentang stigma negatif MSG tadi. Terus di kalimat selanjutnya, it is actually made from natural substance that can enhance food estate. Jadi memang yang benernya tuh yang A, karena dia itu pertama, dia udah ngerangkum kalau misalnya si MSG ini tuh negatif. Tapi sebenarnya bahannya natural kok. Gitu. Bahannya tuh natural. Terus itu tuh bisa buat meningkatkan cita rasa makanan. Jadi yang A ini udah benar. Gitu guys, yang A ini udah benar. Tapi kalau misalnya dibandingin sama yang opsi D, sebenarnya D juga benar guys. Nggak ada salahnya. Cuman apa yang membedakan? Kalau yang D itu,
dia itu kurang menggambarkan keseluruhan teksnya. Sedangkan tadi kan kalau main idea itu menggambarkan keseluruhannya ya guys ya. Main idea itu ya, nih main idea. Dia itu kan menggambarkan keseluruhannya. Sedangkan kalau yang D ini dia cuman tentang natural ingredients-nya aja. Kalau yang di A, dia udah ngejelasin juga nih natural substance. Natural substance sama natural ingredients tuh sama aja ya. Maksudnya tuh bahannya alami gitu guys. Bahan-bahannya tuh mereka tuh emang MSG tuh alami gitu. Jadi yang A itu bener. Gitu guys. Yang A ini udah bener. Yang ini tuh setengah bener. Setengah bener gak tuh? Sedangkan kalau di UTBK kan kita nyarinya yang full bener ya teman-teman. Yang emang bisa mencangkup semua gitu. Apalagi ini soalnya soal main idea gitu. Kita highlight lagi nih yang tadi katanya MSG ini. Tuh. Terus MSG itu extracted from ini yang dimana dia tuh jadi bahannya gitu guys. Nih, which is natural occurring amino acid. It is already naturally present in many foods. Gitu. MSG actives umami taste receptors on the tongue. Gitu guys. Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Bener banget. Nggak semua makanan ya, tapi hanya di beberapa makanan aja, kata Abil. Betul, Abil, betul. Jadi yang A itu yang tepatnya. Hore beres. Asoy. Lanjut kuis nggak nih? Kuisnya 5 soal. Seru nih. Terus kuisnya tuh nanti ini guys, per tim gitu. Jadi nanti kalian masuk tim mana, terus kalian ngumpulin kuisnya. Gitu, ngumpulin soal kuisnya. Kita start dulu kuisnya. BTW Bang Cahya ini udah beres ya, tinggal kuis aja. Asik. Mimpi kita berharga. Asik. Makasih nih Bang Cahya sudah bantu record. Asik. Bentar, aku pindah screen dulu. Asik. Udah kelihatan? Asik. Banyak banget nih guys. Oke, ada hurting turtle sama British bunnies. Ada kelinci sama kura-kura ya guys ya. Wah, ini kayak di dongeng fabel aja ini. Asik. Tunggu sampai berapa ya? 14.37 deh, 14.37. Ini timnya cuma 2 aja kah? Yeps, betul Zul. Wow. Boleh katanya Cah, kuis direkam juga. Aku ikut kalian aja deh guys. Takutnya kelamaan gitu loh, nanti direkamnya. Ini aman. Oke, siap. Udah 124 participants. Oke, siapa lagi nih yang mau ikut? Giluy. Banyak banget ya. Asik. Gak bisa masuk. Waduh, kenapa tuh Nau? Nih. Nah. Oke. Kita mulai bentar lagi ya guys ya. Oke, udah 174. Nyampe 200 lah. Nyampe 200 kita start lah ya. Oke. Iya bener, ini otomatis guys. Jadi dari sistemnya, bukan dari aku, bukan dari kalian, tapi dari sistemnya guys. Let's go. Oke, 188, 189.
Oke, anjay udah 225. Oke, let's go, let's go, let's go. Ais, gacor-gacor nih, gacor-gacor. Kita start kali ya. Sampai genap deh, sampai genap biar kebagi dua. Oke, 234, 23. 240 deh. Oke. Ih, nge-lag-nya. Nah.
Oke guys, waduh. Keren-keren banget ini. Gila, keren-keren cuy. Tipsnya jadi gak kak? Jadi dong, abis kuis ya guys. Kita end sekarang aja apa ya? Oke, kita end sekarang aja ya guys ya. Udah mostly udah pada udah kok. Lihat guys, ini skornya tipis banget. 21.000 sama 20.000. Tipis banget guys. Oke. Ini udah ya. Iya, bentar lagi mau di end ya guys ya. Oke, kita end ya. Kita end ya. End gak nih? End. Oke, end aja. Kita end. 1, 2, 3. Asik. Asik. Udah ada leaderboardnya nih tadi. Yang menang itu British Bunnies. Terus Hurtling Turtles. Gak apa-apa ya guys ya, udah pada keren nih. Wow. Ini leaderboardnya ya teman-teman. Yang pertama ada Didit, yang kedua ada Lan SSI, yang ketiga ada Mamal SFITB, amin. Yang keempat ada pendukung Blup. Yang kelima ada Raden, yang keenam ada Lalala, yang ketujuh ada Ebi, kedelapan ada Jerry, 9 Raditya, 10 Zeze. Mantap, gokil. Gokil. Keren juga semua orang ini. Makasih ya guys, ini untuk tim kelinci gak apa-apa. Tim kelinci. Tim kura-kura gak apa-apa banget guys, gak apa-apa banget. Nanti next DWU buktikan ya teman-teman. Nanti akan ada kuis lagi nih. Terus yang kelinci hebat banget ini guys. Hebat banget. Bedanya tipis banget lagi ya. 21.000 sama 20.000. Bedanya tipis banget guys tadi guys. Kenapa ya kalau ngomong typo terus? Oke, sekian deh dari aku untuk kuisnya. Makasih banyak Bang Cahya record udah bisa ditutup. Tapi